Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, judul renungan untuk hari ini adalah Indah pada Waktu Tuhan. Kekasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk setiap manusia masing-masing dengan porsi waktu hidup yang berbeda. Ada orang yang hidupnya sebentar saja, ada orang yang hidupnya panjang. Masing-masing kita diberikan waktu hidup yang berbeda. Tapi dalam keseharian kita, setiap hari kita diberikan waktu yang sama 24 jam. Dalam mengisi waktu, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan setiap manusia berbeda prosesnya dalam waktu-waktu yang kita hadapi. Ada kalanya kita mengalami kegagalan, ada kalanya kita mengalami keberhasilan, ada kalanya kita menabur, ada kalanya kita menuai. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal 3 dengan judul perikop untuk segala sesuatu ada waktunya, kita temukan di situ semua ada waktunya. Ada waktunya meratap, ada waktunya membuang, ada waktunya mengambil, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Semua itu ada waktunya. Kekasih Tuhan, ketika kita ada dalam proses kehidupan kita, ketika kita mengalami proses di mana masa-masa yang sulit yang kita hadapi, waktu itu akan terasa begitu panjang, begitu lama. Tapi saat kita mengalami hal yang menyenangkan, kadang-kadang kita merasa kenapa kok begitu cepat waktu itu berlalu gitu ya. Hal ini adalah hal yang sangat wajar karena secara naluri setiap manusia pasti ingin ada di waktu di mana semuanya menyenangkan, segala yang direncanakan tercapai, semuanya baik-baik saja, kondisi kesehatan lagi baik. Tidak ada manusia yang menginginkan waktu di mana ketika lagi sakit, lagi gagal. Tentunya hal-hal ini ketika kita berada di waktu itu, ya waktu saat kita gagal, waktu saat kita sakit, itu terasa begitu lambat waktu berjalan. Namun kalau kita baca ya Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi firman Tuhan juga memberitahu kita bahwa memang manusia tidak dapat menyelami, ya, tidak dapat memahami segala yang Tuhan lakukan. Ada hal-hal yang Tuhan singkapkan yang membuat kita mengerti, tapi ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak bisa kita pahami. Satu hal lagi yang penting dalam ketika kita bicara tentang waktu adalah bahwa manusia tidak punya kontrol atas waktu. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi 1 menit di depan kita, 1 jam di depan kita, hari besoknya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi. Itu yang membuat kadang-kadang manusia gampang sekali khawatir ya, karena waktu berjalan bukan dalam kontrol kita. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang ada dalam kontrol kita, yaitu bagaimana mengisi waktu kita. Waktu yang Tuhan berikan, dengan apa kita isi waktu itu.
dengan hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, atau kita mengisi waktu-waktu kita dengan, atau membuang waktu kita sia-sia. Ya banyak hal yang bisa kita kontrol ya dalam mengisi waktu. Kekasih Tuhan, ketika kita menghadapi waktu-waktu atau masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa berat ya, sedang sakit, usaha sedang gagal, tentunya kita merasa itu berat. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan ini, Dia berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tentunya ini membuat kita harusnya tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena demikian kekasih Tuhan. Bagi Tuhan, waktu hari ini, hari kemarin, hari ini, dan sampai besok, itu Tuhan melihatnya dalam satu titik. Artinya awal, sekarang, dan endingnya itu Tuhan sudah tahu ya. Dan kalau Dia berkata Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu bukan perkataan yang asal-asalan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah tahu nanti akan seperti apa waktu kita di depan. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kalau Dia berkata segalanya, Dia buat segalanya akan indah pada waktunya, itu artinya menanti waktu Tuhan itu penting sekali buat kita. Sehingga ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, kita ingat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Kekasih Tuhan, sebab itu dalam kondisi kita yang seperti apapun hari-hari ini, marilah kita tetap semangat, marilah kita tetap berjuang, marilah kita tetap bertahan, bahkan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang paling indah buat kehidupan kita. Seperti apapun kondisi kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit, merasa itu begitu sulit, bertanya-tanya, Tuhan kapan saya sembuh? Ada yang mungkin sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, kapan Tuhan pulihkan keluargaku? Ada yang mungkin mengalami masalah ekonomi, kapan Tuhan Engkau pulihkan kami secara ekonomi? Perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan membuat semuanya akan indah pada waktunya. Sebab itu mari kita tetap berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan, karena kita percaya Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Indah pada waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, memotivasi kembali kami untuk hidup tetap semangat, mau berjuang apapun yang kami alami hari-hari ini, karena segalanya akan indah pada waktu-Mu Tuhan. Kembali hamba berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang sakit. Tuhan tolong yang sakit diabetes, yang sakit darah tinggi, darah rendah, yang sakit asam urat, yang sakit lambung, yang mengalami sakit kanker, yang mengalami sakit paru-paru, yang mengalami sakit ginjal, yang mengalami saraf terjepit, yang mengalami sakit pada tulang. Kiranya Tuhan menolong menjamah mereka juga yang sakit stroke. Kiranya Tuhan menolong menjamah, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba juga berdoa buat kekasih Tuhan yang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan mertua dan menantu, hubungan dengan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Bagi kekasih Tuhan yang mengalami masalah ekonomi, kiranya Tuhan menolong pekerjaan mereka, menolong usaha mereka, baik usaha kecil atau bisnis, apapun itu kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Yang sedang mencari pekerjaan pun Tuhan tolong buka jalan, berikan pekerjaan yang terbaik. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan, kiranya Tuhan berkati buah kandungan mereka. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan juga menolong, berikan pasangan hidup yang terbaik.
Berdoa juga buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini terikat dengan kuasa-kuasa gelap, kuasa dosa. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kekasih-kasih Tuhan yang menyaksikan video ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan bisa di-subscribe, di-like, komen, juga bisa share, bagikan video-video di channel ini untuk jadi berkat bagi kekasih Tuhan yang lain. Tuhan Yesus